Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Oke, anak-anak yang solih-solihah, hari ini masih bertemu dengan Bu Ajeng. Nah, hari ini kita akan belajar masih di operasi hitung. Nah, tapi sekarang kita masuk ke materi pecahannya. Nah, terutama kita masuk ke materi mengubah bentuk pecahan. Sudah siap? Oke. Nah, sebelum belajar, tidak lupa niatkan belajar hari ini hanya kepada Allah dan berpakaian yang sopan dan rapi. Bagaimana? Pakaiannya sudah rapi dan sopan? Bagus. Dan siapkan alat tulisnya, ya. Dan kita cari posisi yang nyaman agar kita bisa menyerap ilmu yang nanti akan diajarkan. Yang kelima, berdoa sebelum belajar, ya. Oke, yuk kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, alhamdulillah. Kenapa sih kita harus belajar tentang pecahan? Ternyata ada loh di Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Nah, yang berbunyi, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Oke, ini cuplik sedikit ayat tentang 20 yang menjelaskan tentang bahwa di Al-Quran juga ada dijelaskan 1/3 malam, 2/3 malam, atau 1/2 malam, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi pecahan ada loh di dalam Al-Quran, gitu ya. Yuk, kita langsung ke materi ya. Silakan diperhatikan dengan baik. Jadi kalau jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ke gurunya, boleh di Japri. Coba kalian boleh dibuka bukunya halaman 45. Sudah dibuka halaman 45? Oke. Nah, kita akan coba yang pertama dulu, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, contohnya kita ini aja, 5/10 sama 6/4. Nah, kita coba 5/10 kira-kira dalam bentuk desimalnya berapa? Berapa? Karena ini ada nolnya ada 1 atau 10, jadi satu angka di belakang koma, berarti satu angka atasnya berapa ini? 5. Di depan 5 ada angka lagi nggak? Nggak ada, karena nggak ada lagi, berarti langsung aja 0. Jadi 5/10 adalah 0,5. Begitu juga kalau misalkan ada nih 12/10. Nah, kalau 12/10 berapa? Sama, karena ini 10, jadi satu angka di belakang koma. Satu angka ini yang belakang berapa? 2. Yang depan 2 berapa? 1. Jadi langsung aja 1,2. Bisa juga kalian pakai bagi kurung biasa, atau pakai bagi kurung biasa nih. 5 dibagi 10. 5 dibagi 10 bisa nggak? Nggak bisa. Karena nggak bisa, kita pakai 0 kali 10 0 juga kan, jadi kita simpan 0-nya di samping 5 ini. Nah, kalau kayak gini udah bisa belum? Udah. 50 bagi 10 berapa? 5. 5 kali 10 50. Hasilnya 0. Seperti itu ya. Sama, yang 12 juga sama. Jadi bisa kalian carinya pakai bagi kurung biasa. Nah, yang selanjutnya nih kita pakai angka 6/4. Coba 6/4 dalam desimal berapa? Berapa? Coba kita hitung 6/4
dikali berapa ya supaya hasilnya kira-kira berapa nih yang hasilnya harus 100? Coba kita kali dengan 25. 6 kali 25 berapa? 150. 4 kali 25 100. Dalam desimal berapa ini? 150 per 100. Nah ini karena udah sama, 15 kali bagi 10 sama kayak tadi, jadi hasilnya 1,5. Ini ya, ini untuk dari pecahan biasa. Oke, sekarang kita ke yang kedua ya. Yes. Mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Ya, coba kita ambil contoh soal 0,6. Nah ini desimal kan, kita ubah menjadi pecahan biasa. Kira-kira berapa nih 0,6, berapa per berapa? Nah, karena ada satu angka di belakang koma, pasti bawahnya itu 10. Karena ini 6, berarti langsung aja angka di belakang koma kan 6 per 10. Jadi pecahan biasa nih 6 per 10. Dari sini kita bisa sederhanain lagi berapa nih kira-kira dibagi berapa ya biar sederhana. Ya bisa dibagi sama, nah, dibagi 2. Berapa hasilnya? 6 dibagi 2? 3. 10 dibagi 2? 5. Jadi hasilnya 3 per 5. Yang kedua, coba kita 0,75. 0,75 pecahannya berapa per berapa? Karena ini ada 2 angka di belakang koma, jadi yang di bawah juga nolnya 2, itu 100. Nah 75 kita langsung aja, berarti 75 per 100 karena 2 angka kan, di 100. Oke, nah dari sini kita bisa sederhanain ya, bisa dong. Dibagi berapa coba yang kira-kira bisa dibaginya sama? 25 dibagi 25, ini juga dibagi 25. Berapa hasilnya? 75 dibagi 25 3. 100 bagi 25 4. Jadi hasilnya 3 per 4. 0,75 ini sama dengan pecahan biasa 3 per 4. Gitu ya. Ini yang B nih. Kita coba yang C nih. Yang C itu dari pecahan biasa. Sekarang pecahan biasa. Pecahan biasa ke persen. Kalian udah belajar kan persen waktu kelas 4 atau 5 ya? Pernah kalian belajar? Masih ingat gak? Coba kita ambil contoh soalnya 2 per 4. Karena persen jadi bawahnya itu harus 100. Nah ini tuh harus 100. Dikali berapa 4 yang hasilnya 100? Dikali 25. Jadi karena 25 dikalinya ya apa sudah sama, dikali 25. Coba kita kasih hitung. 2 kali 25 50. 4 dikali 25 100. Jadi hasilnya 5 per 100 sama kayak berapa persen? 50%. Gitu. Ada soal lagi nih, coba kalian 7 per 5 sama 7 per 5. Karena persen jadi harus jadi 100. Dikali berapa? 5 kali berapa yang hasilnya 100? 20. Karena di bawah kayak 20, atas juga kali 20. Yuk kita hitung. 7 kali 20 berapa? 7 kali 2 14, sama dan nolnya tambahin 1. 5 kali 20 100. Nah jadi karena 140 per 100, kalau dalam persen gimana? Tinggal tulis aja 140%. Gitu ya, paham? Paham. Sekarang coba yang C, D, yang D sekarang. Yang D, dari persen ke pecahan biasa, sebaliknya nih.
Jadi persen ke pecahan biasa. Coba kita ambil contohnya berapa ya? 30%. 30% berarti berapa per berapa? 30 per 100. Gitu. Bisa disederhanain nggak 30 per 100? Kira-kira dibagi berapa ya? Dibagi 10 aja. 30 dibagi 10? 3. 100 dibagi 10? 10. Dapat 3 per 10. Sekarang contohnya lagi berapa ya? 150%. Sama kayak berapa? 150 per 100. Bisa disederhanain ya? Bisa. Dibagi berapa? Sama dibagi 10 aja. Nah, 150 dibagi 10 berapa? Coba aja. 15. 100 dibagi 10? 10 lah. Udah dapet yang D gitu ya. Kalau bisa disederhanain, kita sederhanain aja. Sekarang apalagi ya? A, B, C, D. Sekarang lanjut ke yang E. Yang E apa? Ada yang tahu yang E? Tentang apa nih yang E? Mengubah desimal ke persen. Nah, contohnya berapa nih? Desimal berarti 0, berapa ya? 0,45 coba. 0,45 kita jadiin persen. Masih ingat tadi kalau ada dua angka di belakang koma, berarti hasilnya pasti 100 bawahnya. Karena atasnya 45, kita langsung aja 45 per 100. Nah, dari 45 per 100 ini, kalau kita jadiin persen jadi berapa? Langsung aja kan? 45%. Gitu. Sekarang coba 0,7 deh. Berarti berapa per berapa? Satu angka di belakang koma tuh. Jadi bawahnya pasti 10. Atasnya ya 7. Udah. Nah, kalau 7 bisa nggak jadiin tiba-tiba persen? Nggak bisa kan? Jadi kita harus jadiin ini 100 dulu biar jadi per 100. Jadi kita kali berapa nih biar jadi 100? 10-nya biar jadi 100. Kali 10. Karena bawah kali 10, atas juga kali 10. Berapa? 7 kali 10? 70. 10 kali 10? 100. Jadi berapa persen? 70%. Oke. Cukup ya sampai E. Sekarang kita coba yang F. Oke, sekarang kita yang F nih. Yang F itu dari persen. Dari persen ke desimal. Pasti kalian mudah-mudahan masih ingat ya, ini pelajaran kelas 5 ya, atau kelas 4. Dari persen ke desimal. Coba kita ambil contohnya 35%. Nah, 35% itu berapa per berapa? Iya, 35 per 100. Nah, kalau dijadiin desimal, boleh langsung dikaliin ataupun boleh kalian cara cepatnya nih gimana? Boleh 35 kalian di dua angka di belakang. Karena ada 100 berarti dua angka di belakang koma. Tapi angka yang 35 kan udah langsung sama 35 di belakang. Ada nggak angka yang di depannya? Nggak ada, berarti 0. Kalau kalian nih pusing kayak gini, kalian boleh langsung seperti biasa 35 dibagi 100. Bisa nggak 35 bagi 100? Enggak kan? Jadi kita simpan 0 di sini. Kenapa simpan 0? Jadi biar sama. 0 kali 100? 0 kan? Kita simpan di sini aja. Nah, 350 sekarang bisa dibagi 100? Bisa. Jadi berapa?
3 kali 100, 300. Kita kurangi 50. 50 bisa nggak dibagi 100? Nggak bisa kan? Kita pinjam lagi. Jadi 500. 500 bisa dibagi 100? Bisa. Berapa? 5. 5 kali 100, 500. Udah, hasilnya berapa? 0,35. Sama kan? Jadi sama. Kalian boleh dirinci kayak gini juga boleh. Gitu. Ini contoh yang pertama. Coba contoh yang kedua nih. Kalau 5% berapa? 5% berapa per berapa? 5 per 100 kan? 5 per 100 jadi berapa? Bisa nggak? Karena kalau dua angka di belakang koma sama. Berarti angkanya ini kan 100, jadi dua angka di belakang koma. Kita lihat ini cuma ada 5 aja, berarti kita simpan di paling belakang. Kita simpan di paling belakang. Depannya ada angka lagi nggak? Nggak ada, berarti 0. Masih ada komanya kan? Masih ada angka nggak? Berarti nggak ada, jadi 0 lagi. 0,05. Masih pusing juga, kita boleh seperti ini lagi. 5 dibagi 100. 5 dibagi 100 bisa nggak? Nggak bisa, jadi kita pinjam ya. 0 kali 100 kita simpan sini aja. 50 bisa nggak 50? Nggak bisa juga, kita pinjam lagi 0, jadi tambahin 0-nya. Sekarang 500 dibagi 100 bisa. Berapa? 5 kali 100, 500. Udah, hasilnya sama juga kan? Oke, gitu ya. Semoga paham. Nanti kalau misalnya ada yang masih belum paham, boleh nanti ditanyain. Dan satu lagi deh, contohnya masih yang persen, 70%. Coba 70%. Jadi berapa? 70 per 100 kan? 70 per 100 jadi berapa? Kalau kita jadiin desimal. Coba, karena dua angka di belakang koma nih, dua angka di belakang koma titik, karena 100 jadi dua angka di belakang koma. Ini ada berapa angkanya? 70. Kita langsung tulis aja 70. Depan 70 nggak ada angka lagi, berarti 0. Masih bingung? Kita pakai cara biasa. 70 dibagi 100. 70 bagi 100 bisa nggak? Nggak bisa kan? Kasih 0, tambah 0 di belakang. 700 bagi 100 bisa? Udah bisa, berarti langsung aja 7 kan? 7 kali 100, 700. Berapa hasilnya? Udah 0,7. Nah, boleh pakai 0, boleh juga enggak, sama aja gitu ya. Ini untuk persen ke desimal. Oke, cukup untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung nanti ditanyakan ke gurunya saja. Untuk pelajaran hari ini, kita tutup dengan membaca doa dulu ya. Yuk kita baca doa bersama-sama. Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, cukup ya untuk pelajaran hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.